teman-teman, aku hari ini punya konten baru namanya Lali Talks. Lali Talks itu konten dimana aku bakal ngobrol sama partner aku, entah satu orang, entah banyak kan, dan lokasinya juga bisa berbeda-beda. Dan hari ini temen ngobrol aku itu adalah mamaku sendiri, Mama Upai. Sebenarnya kita udah biasa ngobrol bareng ya, hampir setiap hari kita ngobrolin berbagai macam hal, tapi baru sekarang kita dokumentasiin. Semoga kalian bisa menangkap hal-hal yang baiknya, yang buruknya dibuang jauh-jauh aja, say. Oke, kemarin juga aku sempat bikin Q&A di Instagram tentang pertanyaan apa sih yang mau kalian tanyain ke aku dan juga Mama. Aku juga udah dapat beberapa pertanyaan yang bakal aku dan Mama aku jawab hari ini. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Dulu cita-cita Mama pas ABG mau jadi apa? Jadi apa ya? Sebenarnya dulu nggak punya cita-cita yang gimana banget sih. Jadi kayak tahu diri aja gitu, cukup tahu diri gitu kan. Kalau anak sekarang punya cita-cita. Anak sekarang nggak tahu diri. Kalau anak sekarang cita-cita ya banyak lah ya. Kalau dulu Mama kayaknya cita-citanya kayak masih umur 3 tahun gitu. Kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi biduan. Taunya anaknya sekarang jadi biduan, Bu. Ya gitu sih, gitu aja. Nggak kepikiran mau jadi dokter. Biasanya kan cita-cita standar anak tuh jadi dokter. Entahlah ya, saat itu nggak kepikiran. Jadi biduan. Jadi ya mengalir aja. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa? Tips awet muda mamanya Lanita. Aduh, nggak ngerasa awet muda tuh, iya kan? Emang kelihatan awet muda tuh karena akunya ketuaan gitu, gimana? Enggak sih, nggak ada resep, terus tidak ada tips apa-apa, cuman ya jalanin hidup seperti biasa aja seharusnya. Jangan stres. Jangan stres. Nggak stres. Suka stres, cuman kayaknya harus banyak enjoy aja, hanya harus banyak belajar, mengerti situasi, ya kan? Harus banyak belajar mengerti situasi, harus banyak bersyukur, harus banyak self healing, gitu ya. Self healingnya adalah GoFood, guys. Tapi usia menikah juga menentukan gak sih kelihatan awet muda atau enggaknya? Bisa jadi, mungkin karena dulu mau menikah di usia 23 tahun ya, kalau nggak salah. Jadi beda umurnya juga nggak beda jauh sama dia ini. Iya, aku 21, Mama 44. Ya sekitar lah ya, sekitar. Jadi sering banyak yang bilang juga kalau kita kayak adik kakak. Mungkin karena itu ya jarak dari masa. Enggak sih, no. Gitu. Ya, banyak ini deh, banyak ngobrol sama anak muda aja. Gitu. Terus harus banyak up to date untuk banyak hal ya. Kan karena anaknya juga udah seumur segini, jadi mau nggak mau kita harus banyak tahu aja. Nggak bisa, guys. Banyak gaul, ya kan? Nggak bisa bohongin Mama aku, guys, tahu semuanya. Banyak gaul. Yaudah, Mama nikah umur 23. Kamu? Kalau aku umur 23 nikah boleh gak? Ntar deh, baru sekarang ini udah mau on the way 22 kan? Iya. Saya dikasih jodohnya sama Allah aja. Gitu aja. Iya, kalau ternyata Allah ngasih jodoh aku 23 ya udah. Okay. Kan tidak ada yang bisa melawan takdir. Okay. Jodoh, maut, dan rezeki. Itu rahasia Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat break dulu karena azan. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya gini. Mama punya anak berapa bersaudara dan asli orang mana? Mama punya anak 1, kamu. Kalau anak kandung ya. Tapi kalau misalnya ditanya Mama berapa bersaudara, Mama pribadi gitu, Mama anak ke-8 dari Mama punya kakak 7, Mama jadi anak ke-8 bungsu. Kalau misalnya ditanya anak kandung cuma 1, ini sedikit.
anak sambung ada banyak. Sama Banyak banyak. banget. Ini bakal jadi pertanyaan juga sih, banyak juga yang masih bingung, ini Lalita tuh sebenarnya punya kakak, katanya anak tunggal tuh punya kakak tuh punya adik gitu. Ya tadi bahas. Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Oke, asli orang mana? Oh, aku asli Bandung, orang Sunda asli Abdi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Apa? Mama Upai, kasih Ya. tips dong cara mendidik anak biar bisa membanggakan kayak Nta. Malu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah sampai 21 tahun ini sekarang Mama bisa membesarkan Lalita dengan penuh drama ya. Aduh. Ya, drama. Dengan penuh perjuangan ya pastinya. Ya ada drama-drama dikit juga lah Ya, pasti. pasti Cuma sih. Setiap orang pasti. Dibilang apa tadi? Ya, cara mendidik aku. Cara mendidik. Sebenarnya cara mendidik itu ya berjalan aja sih, tidak ada tips-tipsnya harus seperti apa. Cuman karena mama dulu kita hidup berdua, ya kan? Kita hidup berdua, otomatis mau nggak mau mama juga kerja. Jadi mama mendidik dia supaya bisa mandiri. Mandiri dalam arti ya dia harus bisa melakukan banyak hal itu sendiri gitu. Tidak harus tergantung sama mama, tidak harus nungguin mama. Dia bisa nggak ada makanan, dia bisa masak sendiri, dia cari apa yang bisa dia makan, yang dia bisa dia masak gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya karena dia banyak sendiri juga di rumah, mau nggak mau ya dia harus bisa mengerjakan apapun juga sendiri. Misalnya apa ya? Ya banyak lah ya. Ya banyak sih. Kalau dari sisi akunya sebagai yang dididik, aku sebenarnya bukan cuma dididik sama mama, tapi dididik sama kondisi keadaan, sama keadaan, pengalaman gitu. hidup lah intinya itu. Itu yang bikin aku bisa Ya, seperti memaksakan diri ya untuk menjalani hal-hal itu. Kalau misalnya dipikir males, kayak pernah mikir nggak mungkin juga sih gitu. Ya bayang gak sih kayak contoh ya anak SD umur 7 tahun ya, 7 sekitar tahun. segitulah ya. Kayak aku SD kelas 1 tuh 5 tahun. Dia kerja kan, lagi aktif-aktifnya kerja gitu. Aku tuh di rumah sendiri kan, tinggal berdua sama mama. Aku lapar, dia kan udah pergi dari pagi nih, nggak sempet siapin aku makan siang, dan dia tuh pulangnya sore gitu. Dan belum ada GoFood belum kayak ada sekarang ya kan? GoFood ya, paling warteg gitu kan. Jadi kalau nggak dia simpenin uang di rumah untuk aku beli ke warteg depan, ya cari aja di kulkas apa yang bisa aku masak. Enak gak enak tuh aku makan karena ya lapar gitu, mau gimana. Masa mau minta ke tetangga kan nggak mungkin. Jadi hal kecil kayak gitu, kayak aku dibiarin tuh dalam artian positif ya. Buat aku terimanya sama aku positif gitu. Alhamdulillahnya ya, walaupun ada betenya juga sih waktu itu karena emang belum ngerti tapi juga. kerasanya kan sekarang ya. Iya gitu, ngerasa bahwa dalam beberapa hal dia membebaskan aku untuk memilih, untuk menjalani, untuk mengeksplor apa yang aku bisa gitu. Kalau nggak gitu mungkin aku nggak akan bisa masak sekarang, nggak akan bisa buka dapur Lalita. Terus kayak urusan nyanyi, dia juga selalu Dari kecil juga support. emang kita Iya. udah sering-sering nyanyi-nyanyi Kita ya. sering nyanyi bareng gitu. Dia support aku buat ikut audisi apa, aku perform di mana, semuanya gitu ditemenin sama mama. Jadi cara dia tuh dengan membiarkan aku mengeksplor apa yang aku pengen tahu gitu. Iya sih. Dan dia juga segala sumber ya buat aku, dalam artian saat aku nggak tahu apa-apa aku pasti berusaha tanya mama. Dan untungnya dia selalu bisa menjawabnya. Karena pengalaman hidupnya udah segudang selatan, Bu. Banyak banget. Ya harus bisa lah pasti ya. Terus dari segi finansial juga dia harus bisa memanage apa yang dia punya. Terus dia tidak boleh boros. Kita hidup mesti sekalipun ada atau nggak ada, kita hidup standarnya harus sama aja gitu loh. Iya kan? Punya kayak gini, gaji naik, gaya hidup bukan berarti harus naik. Ya dia harus bisa mengelola keuangan karena walaupun gimana juga kan kita hidup nggak cuma hari ini, iya kan?
kita nggak boleh boros, nggak boleh yang ingin beli hal-hal yang tidak perlu, harus bisa menyimpan uang. Iya, benar. Tapi kita harus bisa menikmati juga gitu Jadi kan, ada balance lah. bagian-bagiannya, balance gitu. Soalnya ya jujur aja dari kecil dia hidupnya nggak begitu, boleh dibilang semenjak kita hidup berdua tuh banyak susahnya ya. Iya. Banyak susahnya, jadi kadang mama juga berpikir gini, di saat dia kecil mau jajan aja kayaknya susah gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak boleh nangis guys. yaudah ceritainnya next aja deh kayaknya gitu. Nggak ada, ceritain tanggung aja tanggung. Jadi di saat dia pengen jajan aja mama nggak bisa kasih gitu kan. Apa itu sih? Jadi ya kenapa itu sebabnya mama harus mendidik dia supaya jangan jadi orang yang apa ya, yang boros, harus bisa apa namanya, apa ya, Dia harus bisa jadi ngeblank deh. memanage uang karena kita tahu Iya. susahnya nggak Kita punya pernah hidup uang. susah bahkan dari minus gitu kan ya, hidup kita bukan dari hidup yang tiba-tiba enak. Jadi ya mungkin itulah hal-hal tersebut yang bisa menjadikan dia menjadi seperti sekarang ini. Mama Mama juga merasa masih banyak kekurangan mendidik dia, masih banyak kekurangan. Mama masih jauh lebih dari orang-orang yang bisa mendidik dengan fasilitas dan lain sebagainya gitu kan. Mama hanya bisa mendidik dia dengan pengalaman. Ya, sebagai yang dididik pun sebenarnya kalau untuk fasilitas, materi apa segala macam, ya kita bisa dibilang jauh lah ya dari orang-orang yang memiliki itu semua gitu. Tapi kan nggak semua orang punya pengalaman hidup yang bisa di-share ke anak-anaknya gitu. Makanya kamu harus jadi wanita yang mandiri dan segala bisa gitu. Segala bisa dalam arti yang memang kamu bisa lakuin, yang kamu lakuin. Yang memang kamu istilahnya gini, pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan itu sama aja. Kita harus bisa ngelakuin itu gitu. Jadi di saat kita hidup sendiri pun kita tidak boleh tergantung sama orang gitu loh. Walaupun kita memang butuh ya orang lain, tapi bukan berarti jadi berharap tergantung penuh. terus di saat nggak ada terus kita jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa, kan nggak gitu. Iya kan? Itu juga maksudnya hal yang aku tanamin sampai sekarang ya, bahwa jadi perempuan tuh bukan berarti jadi harus sok kuat atau harus melemah-lemahkan diri juga. Ya sesuai dengan porsinya dan kondisinya gitu. Di saat kita nggak ada orang yang bisa bantu kita, ya mau nggak mau kita harus jalan sendiri dong. Nggak mungkin jadi tiba-tiba terhenti gitu cuma gara-gara orang nggak bisa bantu atau ya istilahnya ngangkat galon aja harus bisa gitu kan. Mindahin apa, minum ya nggak sih? Iya, mindahin apa, bongkar pintu apa kayak gitu harus bisa gitu kan. Jangan jadi anak yang manja dalam arti ya manja sih boleh ya, cuman maksudnya enggak karena aku nggak bisa atau kamu harus ya tergantung gitu, nggak harus kayak gitu. Intinya jangan terlalu bergantung kepada sama manusia gitu. Nah gitu aja. Karena Allah pasti memberi kemampuan kepada kita. Pasti maksimalkan apa yang udah Allah kasih. Semoga menjawab. Selanjutnya, Mama pengen cepet punya cucu gak? Kalau ditanya pengen cepet, ya Mama sih hidupnya ya seberjalannya aja, artinya gini loh. Ya nggak ngoyo juga. Kalau misalnya memang sudah waktunya dikasih, ya alhamdulillah. Kan ada tahap-tahapannya dulu kan. Setelah punya cucu, Mbak, dong, menikah dulu. Setelah ini lulus kuliah, bekerja, menikah, berkeluarga, punya anak, that's it. Ya itu. Ya maksudnya Kalau rencanakannya semulus itu kan, tapi nggak tahu ya Allah yang gimana memutuskan kasihnya. segalanya kan Allah gitu. Jadi intinya Mama juga pengen punya cucu gitu. Ya pengen lah punya keturunan pasti dong. Iya, apalagi anak kecil satu. Nah itu dia. Jadi biar nggak sepi Bun. Terus? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kebiasaan buruk Kalalita yang bikin Mama kesel banget. Kebiasaan buruk ya. Ada sih, jujur-jujuran ini boleh. Jujur-jujuran aja. Dia kalau udah mager banget, mageran dia tuh. Terus susah kalau disuruh beres-beres.
Itu aku tuh kalau gini ya, pasti ada yang sama kayak aku. Mudi bilang Mudi ya. Iya. Iya, jadi kalau urusan beres-beres ini disclaimer ya. Maksudnya aku tuh suka, tapi nggak suka disuruh. Pasti ada kan yang sama kayak aku, kayak kalau lagi mood ya beres-beres gitu, bisa hal yang harusnya nggak diberesin diberesin, tapi kalau disuruh tuh jadi vibesnya beda gitu loh. Terus selain itu apa ya, kalau dari sifat sih mungkin dia kan sedikit emosional, tapi itu juga mama merasanya ya kita sama ya, keras kepala deh kalau boleh dibilang. Buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tapi kan sedikit-sedikit kita belajar juga gimana supaya tidak kita sadar kalau misalnya sifat itu orang tidak suka, ya kan? Terus dia ya sedikit emosional juga gitu kan? Ya selain itu. Ya selain itu apa ya? It's okay sih, yang lain-lainnya mama masih bisa tolerir dia, dan selama masih bisa diingetin, diomongin, buat mama sih it's okay gitu kan. Kita juga nggak bisa, iya aku nggak suka sifat kamu terus jadi gimana gitu kan, enggak. Setiap orang pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya, ya kan? Sebanyak apapun ya. Iya, sebanyak apapun, apalagi ini istilahnya anak ya. Masa sih nggak bisa dikasih tahu gitu kan, masa sih nggak bisa dirubah hal-hal yang buruknya. Dia seburuk-buruknya aku juga cuma mama sih yang bisa nerimain aku apa adanya. Iya, nah, orang lain belum tentu. Maka dari itu kenapa kita harus belajar untuk merubah apa yang menurut orang lain gak suka, berarti itu memang nggak baik gitu. Iya, tapi itu nggak semua sih. Dalam artian gini, yang apa menurut orang lain baik itu belum tentu baik untuk kita. Ya memang. Ya maksudnya di luar konteks sifat, sikap, segala macam kan. Kita juga nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain terhadap diri kita gitu. Orang lain berharap kita baik, ya kita juga pasti ada sisi buruknya dong, sisi jeleknya gitu. Ya kalau hidup di dunia kan gimana kita bisa saling mengerti, saling adaptasi, saling memaklumi gitu. Jadi nggak selalu tentang orang lain nggak suka kita harus rubah. Tapi ya maksudnya adalah beberapa part ya, nggak semuanya. Ya itu mah gitu. Ini dengan tergantung sendirinya lah. konteks. Tapi overall sih mama masih bisa tolerir, masih oke lah ya. Si aman guys. Aman. Nggak ada yang mau nanya aku apa? Nanyanya ke mama semua. Oh iya, terus apa lagi? Oh iya, satu lagi. Ini ada masih banyak. Semuanya aja. Mending bertahan karena sayang, tapi dianya cuek, atau ya pergi aja. Konteksnya pacaran berarti Pacaran. ya? Pacaran ya. Kalau pacaran sih bertahan karena sayang tapi dianya cuek. Kamu kan masih bisa bicarakan hal tersebut sama pasangan kamu, sama pacar kamu. Kenapa kamu cuek? Iya kan? Cueknya karena apa dulu? Misalnya sikapnya, kalau emang sikapnya mungkin dia seperti itu adanya. Atau cuek dalam beberapa hal yang harusnya dia nggak cuek tapi dia cuek. Kenapa nih? Nah, kan masih bisa dibicarakan. Kalau memang sudah dibicarakan masih tetap aja seperti itu, kamu masih maksudnya udah nggak bisa terima, ya ngapain gitu kan? Ya udah, tinggalin aja. Kalau dari aku, kalau menurut aku kamu pertama kenal orang itu dia orangnya cuek apa enggak? Kalau misalnya dari awal dia cuek, kenapa ya, sekarang kamu mempermasalahkan itu gitu? Kamu udah tahu dia dari awal tuh orangnya cuek gitu. Ya. Jadi itulah pentingnya. Jadi kalau tapi nggak semua sih kayak gitu. Depan pasangan tuh ya jadi diri kamu aja dari awal gitu. Cueknya jadi gimana dulu sih? Iya, jadi kalau misalnya ada hal yang berubah pun nggak akan jadi masalah sih gitu. Kecuali kalau misalnya dari awal dia sweet, dia perhatian sama kamu, tiba-tiba cuek itu patut dipertanyakan. Nah gitu. Obrolin dulu lah, kalau nggak bisa yaudah cari aja yang lain. Next. Oke, selanjutnya mana sih? Berarti ini ke mama ya. Apa yang paling penting dalam hubungan berumah tangga? Aduh, ini yang nanya udah kawin belum nih? Belum. Oh, belum. Apa yang paling penting? Klise sih sebenarnya gitu, dan sudah banyak juga ya hal kayak gini. Secara teoritis ya, hal yang penting yaitu komunikasi, ya kan? Komunikasi, pengertian, terus gimana caranya kita
bisa melayani antara suami dan istri. Melayani dalam arti gini, pasangan kita itu butuh diperhatikan. Coba kita perhatikan dari mulai bangun tidur, dikasih minumnya, disiapin makannya, disiapin segala keperluannya ya. Itu mungkin hal-hal yang kecil yang harus saling diperhatikan gitu. Tapi biasanya kalau mama bicara lebih kepada istri, kepada suami gitu kan. Gimana caranya supaya supaya nyaman aja. Artinya ada juga kan yang ya udahlah ngambil minum aja mah sendiri aja gitu kan. Makan ya suruh ambil sendiri aja, enggak gitu kan. Mungkin itu salah satunya yang harus diperhatikan, apa maunya pasangan, apa yang disukai, apa yang tidak suka. Terus harus bilang kalau misalnya kita pergi kemana itu harus bilang. Ya harus saling mengerti aja. Terus apalagi ya? Saya jawab karena yang sudah apa itu pertanyaan yang paling tadi? Ya, yang paling penting dalam berumah tangga itu aja, jujur, tidak bohong. Oh, itu paling penting banget gitu loh. Terus ya saling terbuka, karena yang namanya sudah berumah tangga itu ya kita mau nutupin apa sih gitu kan? Iya, tiap hari bareng. Tiap hari bareng, kita tahu jelek-jeleknya kayak apa. Kita harus ngerti. Pokoknya gini, selama itu bukan KDRT, ya kan? Bukan perselingkuhan. Terus yang paling poin pentingnya sih itu. Kalau misalnya untuk hal-hal lain yang masih bisa dibicarakan, dimaafkan, ya berjalan aja. Ya intinya dikomunikasikan. Apa yang paling penting dalam berumah tangga kalau sama aku, kalau berumah tangganya mau sama aku, yang paling penting adalah kamu bisa menjadi imam buat aku, karena aku pengen ngerasain punya imam. Terus aku pengen yang penting dalam berumah tangga dengan aku adalah saling terbuka, bisa komunikasi. Kamu nggak suka apa bilang, kamu suka apa bilang, aku pun begitu. Jujur, ya saling terbuka gitu. Urusan keuangan apalagi aku paling gak suka di cheating urusan itu, urusan perempuan apalagi. Karena aku sebenarnya orangnya fleksibel nggak sih? Aku tuh nggak yang saling terbuka, yang lebay gitu. Asal dianya juga saling gitu sama aku. Sabar juga sih, harus sabar. Pengertian juga. Itu harus tingkat-tingkat luar biasa gitu loh, karena kita belum tentu ya namanya udah berumah tangga terus pasangan kita bisa mengerti kita, belum tentu. Ya udah, baiknya kita aja ngerti dia. Itu kayaknya udah yang paling topnya deh gitu. Ya, tapi kan yang namanya cewek pengen juga mau. Oh iya, tapi kan artinya gini loh, kenyataannya kita seperti apa dulu. Kalau misalnya kenyataannya ternyata si pasangan tidak bisa mengerti, masa kita harus menuntut terus? Capek iya, gitu nggak kan? menuntut maksudnya. Ya maksudnya supaya dia bisa mengerti kita gitu. Iya, ngerti. Kan banyak ya, misalnya tipe-tipe cewek yang dia tiba-tiba diem terus nuntut cowoknya peka tanpa dia ngomong. Ya kan cowok juga bukan. Ya benar. Bukan orang yang sulap yang tiba-tiba bisa ngerti tring gitu kan. Apa-apa juga harus dikomunikasikan. Teorinya sih seperti itu. Tapi yang maksudnya kenyataannya mah ya semuanya seiring berjalan waktu kita harus belajar juga gitu. Ya ada saling aja. Iya kan, saling aja. Intinya saling ya, namanya jalan tuh saling gitu. Namanya rumah tangga mah panjang bahasanya. Nanti kita bikin part selanjutnya. Ya. Atau mau private boleh, ini konsultasi. Oh iya nih. Boleh. Oke, selanjutnya. Pertanyaan. Semua ya, jangan ada yang di skip. Udah sih, pertanyaan segitu. Apa lagi? Udah, Mama mau nanya apa sama aku? Mama mau nanya, serius itu dah? Serius. Oh. Mama mau nanya, menurut kamu, Mama di mata kamu seperti apa? Waduh. Ini spontan ya, benar-benar nggak ada. Ini udah habis kan pertanyaannya kan? Udah habis kan? Ya udah, Mama di mata kamu. Pokoknya ya baik buruknya sih, terserah itu mah, gimana kamu aja. Mama di mata aku itu seseorang yang, aduh belum juga apa-apa. Jujur ya, Mama nggak intimidasi apa-apa ya. Mama itu orang yang paling
easy going, dia orang yang sabar tapi nggak sabar gitu kan sih, kayak sabar dalam beberapa part tapi berapa part dia bisa jadi orang yang nggak sabaran juga gitu. Dia orang yang cukup mengerti aku. Bukan cukup pastilah. Iya. Ya, tapi kan ada beberapa part juga yang kita nggak satu line gitu kan. Terus dia adalah pejuang. Kenapa aku bilang pejuang? Karena dia menghidupi aku sendiri dulu dari umur aku 3 tahun, benar-benar sendiri. Dari yang ya kasarnya nggak kerja, dia nggak megang apa-apa gitu, mau ngandelin apa dia berani buat menghidupi aku. Kayaknya kalau orang-orang sekarang udah kayak aku udah ditinggal di tong sampah apa di yatim piatu gitu, karena ya berat juga ya ngasih hidup sendiri, keluarga pada jauh-jauh gitu harus, tapi dia masih mau memperjuangkan untuk bisa membesarkan aku sendiri gitu. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini aku hari ini, walaupun aku belum jadi siapa-siapa gitu, tapi apa yang kalian lihat sekarang dari aku itu hasil dia, hasil perjuangan dia gitu. Terus apa lagi ya? Terus baik tapi pemarah. Ya ada part-part ya? Iya, keras, judes banget sih dia, ya ampun. Ya kalau untuk urusan mendidik sih mama, jujur mama pasti keras gitu kan ya. Karena mama merasanya mama harus bukan bersikap ya, harus menjadi sebagai ibu ya sebagai ayah juga gitu kan dulu. Jadi mama pasti keras sama ya, dia, merasa kan? Ya bisa dibilang kayak punya dua kepribadian nih gitu, karena kadang dia bisa jadi temen, nggak dua kepribadian lagi, ada 10. Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi kakak aku, kadang dia yang aku kasih tahu, dia bisa jadi ayah aku. Kita fleksibel banget gitu ya. Kadang dia jadi bapak aku, dia jadi udah segalanya, teman apa segala macam aku udah bisa ceritain sama dia. Terus dia sumber pengetahuan ya, dalam artian apapun yang aku nggak tahu aku bisa tanya sama dia gitu kan. Mau dari yang hal standar sampai hal yang nggak masuk akal tuh aku nanya dia gitu, yang untungnya masih bisa kejawab gitu. Hal-hal yang orang penasaranin sekarang tuh aku udah tahu dari dulu gitu, dari cerita-ceritanya apa segala macam kayak gitu. Jadi yang bikin aku bukan role model apa ya, bagian-bagian yang aku dapat dari mama yang aku pikir gue harus bisa nih kayak mama gitu, dimana bagian-bagian tertentunya ya aku harus jadi ibu yang bisa menjawab apapun kalau anak aku tanya gitu. Itu pintar tuh bukan dalam artian akademis loh gitu. Benar. Dalam artian pengalaman hidup yang di-share aja itu berguna banget gitu. Gak semua orang tua bisa nge-share itu kan ke anak-anaknya. Aku pengen jadi orang tua seperti itu. Hal yang kamu tidak suka dari mama? Pasti ada lah. Hal yang aku gak suka dari mama itu kadang mama suka menyimpulkan suatu hal di awal, padahal ya setelah berjalan belum tentu kayak gitu kan. Terus dia temperamen juga dalam artian dia nggak suka nih aku orang Sunda tuh kan jebras-jebris kayak gitu loh, kayak menunjukkan sikap bahwa dia lagi marah gitu. Dia nggak suka aku gitu, padahal dia tuh kayak gitu, tapi dia suka nggak sadar gitu. Kadang dia apa sih jebras-jebris ya, kalau aku bisa jawab ya ini rahasia, kalau aku bisa jawab nggak ngaca ini, kalau kamu marah juga gitu kasarnya. Kayak berarti kayak nah posisinya di sini gini, aku ngasih tau dia bahwa orang juga nggak suka lihat kamu kayak gitu, kamu jangan kayak gitu, kamu nggak suka kali lihat aku kayak gitu aku bilang gitu. Kita mah saling lah ya, gitu. Jadi kalaupun anak ngasih tahu ibu juga buat mama masih is okay gitu kan, karena kan belum tentu, maksudnya bukan berarti nggak sopan juga, tapi kalau selama itu masih bisa memang seperti itu adanya ya kenapa enggak. Kita harus bisa nerima, kita harus kalau salah juga kita harus berani minta maaf sama anak ya kan. Mama juga banyak salah sama kamu. Iya, aku juga gitu. Satu itu jebris-jebris, terus dan dia suka judgmental gitu loh, kayak ih apa sih gitu. Gimana? Iya gitu, beberapa part ya apa sih, udah lah ya nggak usah apa sih, padahal belum tentu tuh aku, maksudnya jangan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya aku nggak bawa positif nih, satu hal positif tuh dia tiba-tiba nanggepinnya
ih apa sih, kayak mematahkan gitu, kayak anjir males deh ceritanya gitu. Jadi gitu aku malesnya. Iya. Terus Jadi aku pengennya kayak ya udah denger dulu, kayak ya udah aja biarin, kan aku cukup. Ya kamu percaya nggak sama aku bahwa aku bisa menghandle atau aku bisa menyikapi suatu hal itu dengan bijak. Aduh bijak. Oke. Oke lagi. Udah cukup. Terus Thank you, kamu mau nanya apa? nanya lagi dong. Kamu mau nanya apa sama aku? Tadi kan kamu mau nanya. Lupa. Harapan mama untuk aku. Harapan mama sampai saat ini sih ya seiring berjalannya waktu sampai 21 tahun ini beberapa harapan sudah terwujud ya. Artinya mama ingin kamu menjadi anak yang mandiri, mama ingin kamu bisa multi talent, bisa segala macam. Terus mama ingin kamu, untuk harapan selanjutnya mungkin kita udah berjalan dari setengahnya nih ceritanya kan. Selanjutnya ya pasti banget tuh harapannya cepat lulus kuliah. Amin. Skripsi beres dengan hasil yang maksimal. Amin. Artinya hasil yang maksimal, yang hasil yang terbaik ya gitu kan. Terus tahap selanjutnya kamu bekerja itu ya bisa berbagai macam hal ya. Artinya kamu bisa financial free untuk diri kamu sendiri itu. Kemudian tentunya kamu akan berumah tangga ya kan, berharap mempunyai menantu ya. Menantu yang baik, yang seiman, menantu yang bisa menyayangi anak mama, yang bisa mencintai anak mama dengan tulus. Ini harapannya banyak banget loh. Karena apa? Untuk mama kan anak kandung mama satu-satunya cuma kamu. Artinya yang tinggal satu rumah sama cuma kamu. Di saat mama harus bisa melepaskan anak mama, otomatis harus kepada orang yang benar-benar bisa mama percaya. Iya kan? Oke. Harus yang benar-benar mama yakin banget bahwa ini anak bisa membawa anak mama menjadi lebih baik, bisa menjadi imam yang baik untuk anak mama. Itu harapan-harapan yang terbesar buat mama gitu, dari mulai saat ini sampai ke depannya. Mempunyai rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bahagia, ya kan? Yang bisa membimbing kamu menjadi lebih baik gitu kan? Kemudian untuk selanjutnya yang kamu harus bahagia gitu loh. Karena bahagia itu boleh dibilang untuk sebagian mungkin kita nggak tahu loh bahagia itu seperti apa sih, abstrak ya. Ada yang bisa mendefinisikan bahagia. Kamu harus bahagia, hati kamu harus bahagia, hati kamu harus bahagia, mau secara apapun gitu ya, hatinya ya, fisiknya ya, finansialnya dan lain sebagainya. Itu harus kamu harus senang, harus bahagia, harus damai. Hidup itu harus damai. Kemudian otomatis kan nanti juga akan punya keturunan, insya Allah. Itu jangan pernah, mama sih berdoa untuk supaya kamu juga tidak mengalami hal-hal buruk dalam berumah tangga. Artinya mama bukan orang yang benar gitu. Benar dalam arti gini, banyak banget kegagalan yang udah mama jalanin gitu loh. Mama berharap supaya anak mama tidak mengalami itu, karena jujur itu sangat tidak enak. Walaupun ya kamu cukup belajar pengalaman itu dari pengalaman yang sudah mama alamin aja. Kamu mah jangan deh gitu kan. Terus harapan selanjutnya bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh. Pokoknya ibadah kamu harus nomor 1 ya. Karena apa? Selanjutnya pasti hal-hal yang lain juga pasti akan mengikuti. Mama bangga juga kamu sholat 5 waktunya nggak tinggal. Ya kan? Kita benahin hal yang sepertinya dulu deh gitu kan, ibadahnya dulu. Untuk selanjutnya pasti ngikutin gitu ya. Mau berharap juga kamu bahagia. Jadi sukses itu bukan berarti kamu punya segalanya gitu loh. Sukses itu dalam artian kamu merasakan cukup apa yang kamu dapat, kamu bisa bersyukur, kamu bisa menikmatinya, kamu bisa mengamalkannya, itu dibilang sukses. Ya sayang ya?
Terima kasih Mama. Ada lagi? Nangisnya nanti aja. Harapan udah kan? Terus apa lagi? Harapan untuk diri aku sendiri. Harapan untuk kamu sendiri, kamu bilang dong apa? Kamu harus punya ini sendiri lah istilahnya mah. Ya banyak lah Ya. harapan untuk diri aku sendiri. Aku punya beberapa target yang mungkin Mama tuh juga belum tahu gitu kan. Lu apa sih ini, gak suka deh kalau digini-gini. Ya apa? Ya kayak bahagia itu kan susah ya didefinisikan. Kayak ngerasa gak bahagia pun sebenarnya bukan berarti gak bersyukur gitu. Iya. Ada beberapa bagian yang aku senang nih gitu. Aku juga nggak bisa mendefinisikan bahwa itu tuh bahagia ya gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu bahagia itu apa sih gitu. Aku pernah nggak sih bahagia gitu. Walaupun tadi Mama menuntut aku untuk kamu harus bahagia, dan untuk sedih pun aku nggak apa-apa kan. Ya artinya kan berharap namanya juga. Iya. Siapa sih yang nggak ingin? Iya, buat itu bahagia itu kayaknya gimana gitu ya, ngerti gak sih? Kalian bersyukurlah karena yang udah sering, aduh aku bahagia banget gitu, ngerti nggak? Kalian bersyukur aja. Udah nggak bisa di ini pokoknya. Kata-kata gitu. Buat orang-orang yang kenal kita dari dulu mungkin kalian akan mengerti dengan sendirinya gitu kan. Terus harapan selanjutnya, terutama misal tentang jodoh, itu krusial juga sih buat aku. Ya, itu vital banget. Aku punya berbagai macam catatan dalam hidup aku gitu, dari pengalaman Mama juga. Dan sulit ya ternyata gitu. Bukan berarti mencari yang sempurna, tapi wajar gak sih seseorang itu punya suatu harapan yang gue gak mau nih gagal gitu. Iya pastilah. Walaupun setiap orang mungkin ada beberapa part kegagalan, atau gak semua yang dia milikin, dia temuin itu sesuai dengan ekspektasinya. Tapi jujur gak sih? Ya jujur ya, aku tuh kayak gak punya ekspektasi lebih, keinginan harus tinggi ganteng putih apapun, apalagi untuk urusan fisik atau materi, atau yang harus punya perusahaan 20 gitu, enggak gitu. Yang namanya kayak gitu bonus ya gak sih? Iya. Yang susah tuh lebih menemukan ke personal pribadi. Iya, menemukan seseorang yang bisa Mama dan Bapak aku percaya gitu. Karena satu, aku anak tunggal, apalagi untuk Mama. Di saat Mama dan Bapak nggak ada, aku sama siapa kalau bukan sama pasangan aku? Nah, itu yang bikin Mama berat juga sih sebenarnya. Ya itu, dan berat juga gitu buat aku buat milih, karena takut juga ya sih. Udah gitu intinya. Semoga nanti calon aku yang lihat video ini jadi pertimbangan gitu buat kamu untuk menyakiti aku dan juga orang tua. Insya Allah enggak ya. Harus bahagia pokoknya. Amin. Oke, kalau dilanjut bakal lebih drama nih. Drama. Pokoknya hari ini cukup dulu ya. Cukup dulu. Nanti bakal ada part-part selanjutnya. Terus boleh request juga kan, boleh, mau kalian. apa yang kita bahas selanjutnya gitu. Itu sama untuk Mama. Pertama Itu sama siapapun terserah mau request. Kamu sama siapa dong gitu. gitu. Nanti kalian komen ya. Dan nanti aku bakal share juga Q&A tiap aku mau bikin konten ini ya. Makasih banget yang udah nonton. Semoga bermanfaat, diambil hal yang baiknya, dijadikan pengalaman. Maksudnya gini, pengalaman hidup kita bisa dijadikan pelajaran. Ya. Gitu. Dibuang yang buruk-buruknya. Semoga doakan kita juga ya. Semoga kalian mengaminkan semua doa kami dan harapan kami. Doa yang terbaik juga buat kalian yang nonton. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Saling mencintai, tetap sayang.